Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Praktikum Ilmu Kesehatan Ternak D dengan asisten pembimbing Kak Adelia Sarah dengan anggota saya sendiri Zulfikar Zafrul Fikri dengan NIM 2301 0120 140140. Kenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 2301 0120 Maka nama saya Elmi Rahayu dengan NIM 230101 2013 0149 dari kelas IKT D. Saya Veronica Agustin dengan NIM 230 101 201 20058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Zafrul Fikri. Sekarang berada di PT Andini Megah Sejahtera berlokasi di Telatar Kebon Bimo Boyolali. Sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Indra. Ada beberapa pertanyaan ya Pak, izin bertanya untuk mengenai peternakan di sini. Ya. Untuk PT AMS ini sudah berapa lama beternak? Untuk PT AMS di pakannya itu dari 2010. Kalau untuk sapi, kita beternak sapi dari tahun 2019. Oh, berarti memasukkan sapi ke kandang itu baru tahun 2019. Ya, 2019. Untuk jumlah ternak di kandang ini Bapak? Jumlah ternak Untuk di sapi. kandang kita saat ini untuk sapi 87 ekor. 87. Untuk sekarang ya 87 ekor. Kalau sekarang ada pengurangan atau penambahan jumlah ternak gitu Pak? Kalau berkurang mungkin gara-gara penyakit atau ada yang perlu disembelih karena kondisinya? Kalau pengurangan dan penambahan itu dari kita jual beli sapi, pasti setiap hari ada yang masuk, ada yang keluar belanja. Kalau untuk sapi sakit atau potong paksa, akhir-akhir ini nggak ada sih. Cuma pembelian sapi agak berkurang karena harganya sedang tinggi. Kita lebih banyak jual untuk saat ini. Iya. Jadi penurunan kita itu nggak karena sakit atau gimana, cuma belanja sapinya. Harga pasarnya. Harga pasar. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk ternaknya apakah sering dimandikan? Minimal, karena sini susah air ya. Kalau di sini kan airnya susah. Mandi paling tidak 2-3 hari sekali baru bisa mandi. Sapi itu ya. Untuk biasanya kan kotoran ini dibersihkan nih. Biasanya tiap hari atau bagaimana? Nah, kalau kotoran kita setiap hari pagi sama sore itu kita bersihkan kandang. Oh, ya. Jadi air itu lebih untuk kebersihan kandangnya. Kalau untuk mandi biasanya dua hari sekali ya, atau untuk 3 mandi hari ya? sekali ya. Oh, ya. Untuk sekarang, untuk misal ada ternak yang kena penyakit atau terserang penyakit gitu ya Pak, untuk gejalanya seperti apa ya kalau ternak terkena penyakit itu? Kebanyakan gejala sapi awalnya pasti batuk. Mulai dari batuk-batuk, terus kembung, dia demam, itu terus makannya berkurang, susah makan. Oh, ya. Untuk biasanya nih kalau penyakit penanganannya diapain Pak? Atau mungkin dipindahkan kandang lain atau disendirikan? Kalau penyakit kita ada sapi yang sakit, kalau parah kita ada kandang karantina. Kalau enggak kita cukup suntik vitamin, suntik obat-obat. Kalau yang di kandang karantina itu biasanya diurus sama mantri hewan. Oh, berarti manggil dokter. Manggil mantri. Berarti untuk pencegahan biasanya diberikan vitamin ya, berupa vitamin. Vitamin. Untuk pemberian pakannya sehari? Pemberian pakannya tergantung bobot sapinya ya. 400 kilo satu hari itu 10 kilo atau 12 kilo per hari. Ada jerami sama konsentrat. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan kesehatan pada sapi potong dapat dilakukan dengan mengamati tingkah laku ternak. Pengamatan tingkah laku ternak dapat dilakukan dengan pengamatan dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Yang pertama, pengamatan dari jarak jauh yang dilihat dari posisi ternaknya. Pada peternakan ini, ternak tersebut berada dalam posisi berkelompok karena kandangnya berkelompok. Yang kedua, aktivitas geraknya. Ternak beraktivitas aktif, bergerak. Dan yang ketiga, posisi berdirinya normal. Yang keempat, nafsu makan atau minum yang normal. Yang kelima, bagian tubuh yang tidak aktif bergerak tidak ada. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sapi yang kurang sehat dan semua sapinya sehat. Kemudian pengamatan sapi dari jarak dekat. Yang pertama, dilihat kondisi permukaan kulit pada sapi tersebut kotor, namun tidak terdapat kelainan di permukaan tubuhnya. Kemudian kondisi lubang-lubang tubuh seperti mulut, hidung, mata, anus, dan telinganya bersih. Yang terakhir, moncong hidungnya basah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sapi tersebut sehat dan tidak sakit, tetapi permukaan kulitnya kotor karena mungkin belum dimandikan. Nah, kemudian pemeriksaan kelainan tubuh sapi dengan cara menekan, palpasi, atau memukul bagian tubuh sapi. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bagian dinding parut sapi sebelah kiri dan kanan terlihat membesar, tetapi tidak mengindikasikan sapi tersebut kembung. Selain itu, pada tubuh sapi juga tidak terdapat abses, luka, maupun tumor. Dan turgor kulit sapi normal yang ditandai dengan cepatnya waktu kulit sapi kembali ke posisi normal setelah dicubit. Dan kemudian frekuensi ruminasi pada sapi yang normalnya 5-8 kali. Pada sapi ini ruminasinya normal. Yang terakhir adalah warna pupil mata. Pada sapi yang sehat memiliki ciri mata berwarna hitam, jernih, dan tajam. Pada sapi ini warna pupil matanya hitam kebiruan, yang berarti sapi tersebut sehat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kelainan tubuh sapi dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan status fisiologis tubuh, di mana yang pertama adalah pemeriksaan pada frekuensi nafas yang dapat dilakukan dengan merasakan embusan nafas sapi dan menghitungnya. Di mana pada normalnya, sapi memiliki frekuensi nafas berkisar antara 10 hingga 30 kali per menit. Berdasarkan data di lapangan, didapatkan frekuensi nafasnya adalah 34 kali per menit. Hal ini bisa saja terjadi karena sapi akan melakukan peningkatan frekuensi nafas guna menyeimbangkan suhu tubuhnya dengan lingkungan luar. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada gerakan rumen yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik auskultasi, yakni dengan menggunakan alat mendengar atau stetoskop guna mendengarkan apakah normal atau tidak pada aktivitas fisiologis pada organ rumen pada ternak. Di mana normalnya pergerakan rumen pada sapi dapat terjadi sebanyak 2 hingga 5 kali per 2 menitnya. Berdasarkan data di lapangan bahwa pemeriksaan gerakan rumen didapatkan 4 kali per 2 menit, sehingga hal ini menyatakan bahwa sapi tersebut memiliki aktivitas gerakan rumen yang normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada denyut jantung yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik secara auskultasi juga atau menggunakan alat pendengar stetoskop.
di mana frekuensi denyut jantung yang normal pada sapi dewasa adalah berkisar pada 55 hingga 80 kali per menit. Dan berdasarkan data di lapangan didapatkan hasil 58 kali per menit, sehingga dapat menyatakan bahwa sapi tersebut memiliki frekuensi denyut jantung yang normal. Di mana frekuensi denyut jantung ini juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas metabolisme pada pakan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh ternak yang akan menyebabkan semakin tinggi atau rendahnya frekuensi denyut jantungnya. Selanjutnya adalah denyut nadi pada sapi, di mana denyut nadi ini dapat dihitung dengan memeriksa dan memegang pangkal ekor sapi pada bagian ventral, lalu menghitung frekuensi denyut nadinya. Denyut nadi yang normal adalah berkisar antara 36 hingga 80 kali per menit, di mana berdasarkan data di lapangan didapatkan hasil 58 kali per menit, dan hal ini menunjukkan bahwa denyut nadi sapi tersebut adalah normal. Dan yang terakhir adalah temperatur rektal, di mana pemeriksaannya dapat dilakukan dengan menggunakan termometer klinis dengan memasukkan termometer klinis tersebut ke dalam rektal dan ditunggu hingga berbunyi klik atau suhu stabil, di mana normalnya berkisar antara 37 hingga 38,5 dan suhu kritis berada pada 39,5 hingga 40 derajat Celcius. Berdasarkan data di lapangan didapatkan hasil 37,7 derajat Celcius yang menunjukkan bahwa sapi memiliki suhu rektal yang normal, dan dapat dinyatakan pula bahwa sapi tersebut cukup nyaman dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak didapatkan hasil bahwa jarak kandang dengan perumahan atau pemukiman sekitar 500 meter. Dan lingkungan di kandang PT Andini Megah Sejahtera sangat mendukung dengan suhu lingkungan kandang yang sejuk dikarenakan kandang bersebelahan dengan tempat produksi pakan, namun agak sedikit berisik. Selain itu tidak ada ternak lain di sekitar kandang, dan sumber airnya berasal dari sumber air dari penampungan. Selain itu, kondisi pada saluran pembuangan feses kurang lancar sehingga air yang mengalir pelan dan kotoran tidak seluruhnya hilang. Untuk tanaman di sekitar kandang itu tidak ada. Untuk suhu udara dan tiupan angin, pada suhu udara kandang sejuk dan tiupan angin tidak terlalu kencang. Sifat bangunan kandang yaitu permanen. Kebersihan alas kandang terlihat bersih dengan tempat pakan dan minum yang permanen, dan kondisi lainnya yang memenuhi syarat. Selanjutnya adalah yang keempat adalah predisposisi, yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sakit. Yang pertama adalah kebersihan kandang, di mana berdasarkan lapangan, kandangnya cukup bersih karena pembersihan fesesnya pun dilakukan setiap hari dan rutin. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan, di mana berdasarkan lapangan, kebersihan lingkungannya cukup bersih karena tempat pembuangan kotorannya pun berlokasi sedikit jauh dari kandang. Yang ketiga adalah kebersihan saluran air yang cukup bersih juga, namun masih terdapat sisa-sisa kotoran. Yang keempat adalah penampungan feses yang letaknya sedikit jauh dari kandang. Yang kelima, tempat makan dan minum, di mana tempat makannya bersih, namun pada tempat minum sedikit terdapat lumut dan tumpahan jerami dan konsentrat yang berasal dari mulut sapi. Nah, yang terakhir adalah ekstoparasit yang nampak, di mana pada data lapangan itu tidak terdapat ekstoparasit yang nampak. Pada praktikum yang kami lakukan di PT Andini Megah Sejahtera berupa kegiatan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan, meliputi pengamatan tingkah laku, pemeriksaan kelainan tubuh, dan status fisiologis serta predisposisi lingkungan ternak. Dapat diketahui bahwa ternak tersebut dalam kondisi yang cukup sehat, meski ada beberapa kondisi di mana ternak tersebut perlu diperhatikan pemeliharaannya, seperti kondisi tubuh sapi yang kotor,
keadaan lingkungan kandang yang belum benar-benar bersih dan dari kotoran, serta kebersihan tempat pakan dan minum sapi yang masih terlihat ada beberapa lumut, yang mana jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kesehatan sapi tersebut. Faktor yang mendukung sapi sehat yaitu pakan yang diberikan berkualitas, kedua lingkungan kandang yang sudah cukup terjaga, yang ketiga daya tahan tubuh ternak yang cukup baik, yang keempat manajemen pemeliharaan oleh peternak yang cukup baik, dan kondisi fisiologis lingkungan serta ternak yang nyaman.